Shalom, salam sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya dan kali ini saya akan membahas tentang topik gereja di tengah dunia. Ini adalah bagian kedua dan kita akan membahas mengenai hubungan gereja dengan negara atau pemerintah. Saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang kita akan bahas topik ini merupakan sebuah topik yang salah satu topik sebenarnya yang banyak dipertanyakan tentang bagaimana relasi gereja dengan negara atau pemerintah. Pertanyaan sering dimuncul adalah apakah kita harus taat kepada pemerintah? Kalau memang ya, sejauh mana ketaatan kita? Atau pilihan kedua, pemerintah dengan gereja adalah dua hal yang berbeda sama sekali. Sehingga mendorong seseorang untuk berpikir bahwa tidak harus mentaati pemerintah sepenuhnya. Karena pemerintah berbeda dengan gereja. Nah, mana yang benar? Dalam sejarah mencatat beberapa respon gereja terhadap permasalahan ini. Ada menganggap bahwa memang gereja tidak perlu untuk taat kepada pemerintah sama sekali. Abad ke-16 misalnya, contohnya ada dari golongan reformasi yang ekstrim. Pada waktu itu menyarankan untuk sama sekali tidak mentaati kepada pemerintahan duniawi, apapun bentuknya. Dan itu dikatakan sebagai permusuhan kepada Allah sebenarnya. Nah, saudara saya dalam Tuhan Yesus, ini merupakan pernyataan atau klaim dari gerakan Anabaptis pada waktu itu abad ke-16. Yang John Calvin sendiri menentang hal tersebut. Mereka tidak menghargai otoritas dari pemerintah, yang ada bahkan cenderung mereka melakukan kerusuhan di mana-mana. Ini adalah fakta sejarah yang tidak bisa kita tampik ya, tidak bisa kita sangkal, itu memang terjadi. Nah, sebenarnya bagaimana sih hubungan atau relasi antara gereja dengan negara seharusnya? Nah, malam hari ini kita akan membahas topik itu, kita akan menjawab hal tersebut. Nah, saudara, saya akan mulai dari Roma pasal 13, saya akan ambil dari Roma pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jikalau engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ini merupakan tulisan Paulus yang powerful, yang sangat luar biasa, petunjuk yang sangat kuat bagaimana gereja harusnya meresponi atau berelasi dengan pemerintah. Kalau kita berpijak pada ayat ini, kita melihat sebenarnya Paulus hendak mengatakan bahwa di dalam kedaulatannya dan di dalam hikmatnya Allah telah mengatur dunia, pemerintahan manusia. Allah mengatur dunia dengan cara melantiknya, termasuk pemerintahan dan hukum-hukum, aturan-aturan dan keputusan politik yang dikeluarkan oleh suatu pemerintahan atau negara. Allah bekerja di dalamnya. Nah, ini adalah pengakuan Rasul Paulus tentang bagaimana Allah itu bergerak di dalam sejarah manusia, termasuk dalam pemerintahan itu sendiri. Dengan kata lain secara sederhana, Paulus sebetulnya tidak menentang pemerintahan yang ada. Dan ini merupakan kebenaran yang sangat mengagetkan tentunya. Ini semua sebuah fakta kebenaran sangat mengagetkan karena ternyata Allah dalam teologi Paulus bahwa Allah itu sangat menghendaki adanya pemerintah, bahkan melantiknya, dan kita sebagai orang Kristen tidak boleh untuk melawan Allah. Mengapa? Mengapa ini begitu mengagetkan bagi banyak orang yang ketika membaca ini? Mari kita bayangkan, kita kembali ke masa lampau, masa di mana, konteks di mana Paulus menuliskan ini. Waktu Rasul Paulus menuliskan ini dia ada di dalam situasi konteks Romawi, kekaisaran Roma pada waktu itu, Kaisar Nero. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tentu ketika dia mengatakan hal tersebut itu bukan hal yang mudah karena dia melihat sebuah realita di depannya dia bahwa pemerintahan yang dia maksud untuk kita tunduk kepadanya, pemerintahan yang dia maksud adalah pemerintahan yang korup, pemerintahan yang anarkis, yang begitu kejam, begitu jahat, khususnya bagi orang Kristen pada waktu itu, di mana banyak orang Kristen yang dikejar, dibunuh oleh karena ambisi daripada Nero, bahkan dikambing hitamkan
hanya untuk memuaskan nafsu hasrat politik Nero pada waktu itu. Sangat mengerikan. Anda bisa cari sendiri ya. Ada banyak media yang Anda bisa gunakan untuk mencari tentang latar belakang Kaisar Nero pada waktu itu. Nah, dalam kondisi begini, uniknya, anehnya adalah Paulus menggunakan kata yang sangat tegas dan lugas, tidak mungkin salah artikan. Tanpa ragu-ragu, Paulus mengatakan bahwa pemerintah adalah hamba Allah. Dia tidak ragu-ragu, tidak segan-segan pilih kalimat itu. Wah, ini mengagetkan sekali gitu kan. Seolah-olah dia berbicara kepada orang Kristen pada waktu itu. Ya memang mereka salah, tapi mereka itu hamba Allah. Wah, ini memicu sebuah pemikiran yang membutuhkan butuh segera dijawab pertanyaan yang berikutnya ini ya. Yaitu bagaimana saya bisa mentaati? Alasannya apa saya mentaati? Apakah cuma karena hamba Allah saja maka dia bebas melakukan apa saja? Apakah demikian? Jika demikian karena pemerintah adalah hamba Allah, maka dia bebas melakukan apa saja, berarti Allah sama jahatnya dengan pemerintah itu. Atau Allah menghendaki pemerintah melakukan kejahatan dan itu melawan daripada sifat Allah sendiri. Membingungkan sekali kalau kita memahami dengan cara demikian. Nah, kita kembali lagi dalam apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ketika Paulus mengatakan bahwa pemerintah adalah hamba Allah dan ada konsekuensi mengikuti di dalamnya. Ketika disebut sebagai hamba Allah, maka orang Kristen, orang percaya, terlepas pemerintah itu adalah pemerintah yang percaya kepada Allah, kepada Yesus, atau pemerintah yang kontra dengan Yesus, terlepas dari sadar atau tidak sadarnya mereka itu dipilih Allah tidak, jadi mungkin mereka tidak memahami, mungkin pemerintah waktu itu tidak membawa dan mereka ditetapkan oleh karena Allah, ya tetap orang Kristen harus tunduk kepadanya. Nah, ini pernyataan Paulus yang sangat tegas sekali. Nah, kita akan cari tahu sebenarnya mengapa Paulus berkata demikian. Sebelum Rasul Paulus mengatakan demikian, Yesus dalam sebuah percakapan dengan Pilatus pernah membahas hal ini, sedikit membahasnya. Yang menegaskan bahwa memang pemerintahan daripada Allah dan Allah bergerak secara misterius untuk mengendalikan dunia ini. Saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini percakapan kira-kira seperti ini dalam Yohanes pasal 19 ayat 10 sampai dengan 11, percakapan Yesus dengan Pilatus. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Jawab Yesus. Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas." Di sini percakapan yang sangat singkat. Pilatus menunjukkan powernya kepada Yesus dan Yesus menjawabnya dengan sangat menarik sekali. Semua itu diizinkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan berkehendak secara misterius kamu tidak tahu. Tapi kamu bukan siapa-siapa jika Tuhan tidak menghendakinya. Ini klaim yang sangat kuat sekali dan Paulus menangkap itu semua. Nah, di dalam perspektif kedaulatan Allah yang mutlak, Paulus maupun Tuhan Yesus menyatakan bahwa segala pemerintahan adalah wakil-wakil Allah untuk menghadirkan ketertiban di masyarakat. Sekali lagi, bahwa di dalam kedaulatan Allah yang mutlak, Allah menyatakan bahwa segala pemerintahan adalah wakil-wakil Allah untuk menghadirkan ketertiban di dalam masyarakat. Nah, sekarang kita akan coba dekati dengan polemik ya, dengan polemik. Saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita dari sisi polemik, kita bisa pertanyakan beberapa hal yang mendasar tentang gereja. Nah, ini merupakan poin pertama ya. Bagaimana sikap gereja terhadap pemerintah? Hari ini ada 5 poin saya akan jelaskan. Tapi untuk poin pertama saya butuh waktu lebih panjang daripada menjelaskan poin yang kedua sampai dengan kelima. Poin kedua sampai dengan sangat singkat sekali, tapi saya akan gunakan banyak di poin pertama karena merupakan sebuah pondasi sekaligus jawaban atas sebuah polemik, yaitu ketaatan seperti apa, sejauh mana kepada pemerintahan yang jahat. Oke, jadi ini merupakan satu sikap yang harus gereja lakukan atas klaim yang Paulus berikan. Yang pertama adalah ketaatan kepada pemerintah di dalam peraturannya yang berlaku adalah keharusan. Nah, jadi sikap gereja adalah harus mentaati pemerintah di dalam aturan peraturannya yang berlaku. Kenapa demikian? Sesuai dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai 4 tadi, itu dikatakan bahwa pemerintah ada untuk menjalankan ketertiban dan keteraturan. Pemerintah juga menyandang pedang dan memiliki kuasa untuk mendisiplinkan rakyatnya. Sekali lagi, mendisiplinkan rakyatnya, pedang.
Bahkan dikatakan untuk jadi peraturan-peraturan itu menjatuhkan hukuman atas orang jahat. Dipikir secara sederhana saja, sederhana paling tidak, kalaupun mereka tidak mengenal Allah, paling tidak mereka membicarakan apa itu kebenaran. Dan kontra dengan kebenaran mereka menyebutnya kejahatan. Jadi paling tidak ini semacam jejak diri Allah di dalam diri manusia. Mereka memikirkan kebenaran, kejahatan secara moral dan kebaikan secara moral. Dan kejahatan harus ditindak dan kebaikan harus dilindungi. Bahkan masyarakat diarahkan, dididik, diajar kepada kebenaran. Secara sederhana cara pikirnya demikian. Nah, saudara saya dalam Tuhan Yesus, dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai dengan 4 itu mengandung 4 prinsip. 4 prinsip. 1. Pemerintah adalah hamba Allah. Dia berada di bawah otoritas Allah yang berdaulat. Sekali lagi, Allah melantik pemerintah. Allah yang melantik pemerintah. Allah yang menetapkan pemerintah. Kedua, pemerintah dilantik untuk melakukan apa yang baik. Jadi sekali lagi dilakukan dilantik untuk melakukan apa yang baik. Nah, yang ketiga, pemerintah diberi Allah pedang atau otoritas untuk mendisiplin warganya untuk menuju kepada kebenaran, di mana pedang itu adalah untuk menghukum atau membalaskan murka Allah atas kejahatan. Nah, di sini harus dipahami bahwa hukuman atas kejahatan merupakan bentuk perlindungan bagi kebaikan, bagi orang-orang yang ada di dalam negara tersebut. Nah, yang keempat adalah ketaatan warga kepada pemerintah adalah bentuk ketaatan kepada Allah yang melantik pemerintah. Jadi siapa di balik pemerintah adalah Allah. Dan ketaatan kepada pemerintah ketika mereka melakukan kebaikan dan kebenaran, melakukan rencana Allah sebagaimana Allah telah melantik menetapkan mereka, maka ketaatan itu merupakan ketaatan kepada Allah. Inilah prinsip yang harus dipahami orang Kristen. Jadi kalau Anda mau tanya yang mana yang harus dilakukan, ya poin keempat, bahwa orang Kristen harus mentaati pemerintah. Karena pemerintah sedang melakukan apa yang menjadi kehendak Allah bagi pemerintah, yaitu mengarahkan warganya kepada kebaikan, kepada kebenaran, bukan kepada kejahatan. Nah, sekarang pertanyaannya begini, polemiknya begini. Bagaimana dengan pemerintahan yang jahat? Maksudnya bagaimana kalau pemerintah itu sendiri tidak melakukan, bahkan melawan kebenaran Allah? Nah, Roma pasal 13 ayat 1 sampai 4. Di dalam pembacaan yang teliti dan benar, itu akan menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki kuasa yang absolut. Sekali lagi tidak punya kuasa absolut. Sekali lagi ya dilantik. Allah melantik mereka. Allah yang menetapkan mereka. Allah yang mengangkat mereka. Dia berada di bawah otoritas yang melantiknya, yaitu Allah itu sendiri. Jadi Allah melantik pemerintah, tetapi karena Allah melantik pemerintah untuk melakukan apa menjadi kehendak Allah, maka pemerintah tidak punya hak untuk melakukan kejahatan. Karena kejahatan itu berlawanan dengan diri Allah. Jadi, pemerintah dilantik oleh Allah, tetapi bukan kejahatannya. Sekali lagi ya, Allah itu melantik pemerintah, tapi bukan melantik kejahatannya. Bukan. Jadi kewajiban warga bukan mentaati kejahatannya. Kewajiban warga adalah mereka mentaati kebenaran-kebenaran yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini saudara yang menjadi polemik, salah satu polemiknya begitu. Kalau kita tinggal sebuah negara yang anarki pemerintahnya, negara yang absolut di dalam keputusan-keputusannya, ya sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Dalam Yesaya pasal 10 ayat 1 saya dikatakan begini. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan yang lalim. Di sini jelas Allah tidak senang dengan pemerintahan yang jahat. Ini jelas banget. Maka gereja juga harus tidak menyenangi apa yang Allah tidak senangi, gitu kan. Nah, di dalam Kisah Rasul 9 ayat 14 misalnya contoh. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Ini adalah contoh langsung bagaimana menghadapi bagaimana dalam pemikiran Petrus untuk melihat kekuasaan pemerintah. Bahwa kekuasaan pemerintah tidak absolut. Kekuasaan pemerintah itu merupakan itu diberikan oleh Allah. Allah melantik mereka. Karena ketaatan sesungguhnya, ketaatan yang tertinggi itu diberikan kepada Allah, bukan kepada pemerintah. Tetapi hati-hati ketika pemerintah ada di dalam kebenaran Allah dan kita tidak mentaatinya, kita langsung berhadapan dengan Allah yang memerintahkan pemerintah. Disitulah celakanya. Saudara saya kasih dalam Tuhan, celaka tanda kutip adalah bagi orang yang niatnya jahat, ini merupakan sebuah ancaman besar. Pemerintah menyandang pedang. Ya, implikasinya jelas dari pertanyaan, dari polemik yang tadi yang saya masukkan di awal. Implikasinya jelas
bahwa ketaatan pada pemerintah adalah keharusan sepanjang tidak bertentangan dengan kebenaran Allah. Sekali lagi, ketaatan kepada pemerintah adalah keharusan sepanjang tidak bertentangan dengan kebenaran Allah. Yang dialami Petrus waktu itu adalah Petrus tidak boleh menyampaikan Injil. Gitu. Nah, di dalam konflik Petrus yang dihadapi Petrus, bahkan Petrus mengalami persekusi. Dia ditangkap, dipenjara, didera itu maksudnya dianiaya, lalu kemudian diancam supaya tidak memberitakannya. Dan Paulus mengambil risiko dengan berkata begini, lebih baik kami takut akan Allah daripada kepada engkau. Artinya Rasul Petrus melihat ada otoritas di atas pemerintah dan dia lebih takut kepada Allah. Dalam konteks penginjilan, niat baik Petrus menyampaikan Injil, menyampaikan kebenaran adalah melihat tingkat urgensi dari realita Yesus yang bangkit. Yesus bangkit, ada kehidupan. Problemnya adalah ada konsekuensi mengikutinya. Yaitu apabila tidak percaya, itu akan memberikan sebuah konsekuensi cukup mengerikan. Yaitu ketika orang menolak Yesus, menolak Allah, maka Allah menyediakan tempat bagi mereka, di mana tempat itu memang tempat yang memang mereka tidak mau hidup bersama dengan Tuhan. Jadi bukan Allah memberikan tempat untuk untuk menikmati kemarahannya. Allah bukan seperti itu. Allah itu penuh kasih. Neraka adalah tempat-tempat di mana orang tidak mau hidup dengan Allah. Dan Allah menciptakannya karena mereka mau seperti demikian. Itu kebenarannya, saudaraku. Ada tingkat urgensi yang dilihat oleh Petrus maupun rasul yang lain sehingga mereka memberitakan Injil. Yang pertama bukanlah masalah kebebasan menyampaikan aspirasi, bukan itu yang menjadi main poinnya mereka, bukan, walaupun kita bisa angkat itu sih. Itu kebebasan menyampaikan aspirasi, kebenaran apa yang saya yakini dan ada tingkat urgensi dari konsekuensi, maka saya harus memberitakannya. Bisa dilakukan itu, tetapi bukan kebebasan menyampaikan aspirasi yang poin pertama. Yang jelas Rasul Petrus dan semua rasul yang lain memiliki kesamaan, yaitu digerakkan oleh kasih, oleh love. Dia tidak ingin orang lain binasa. Dan cara mereka bukan dengan cara represif. Mereka tidak menekan orang yang tidak percaya, tapi mereka hanya menyampaikan kebenaran. Dan di dalam hal ini mereka ditekan. Dan mereka mengatakan kami lebih takut akan Tuhan daripada takut kepada manusia. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, itu ada implikasinya. Saya ulang lagi. Jadi implikasinya adalah bagaimana dengan pemerintah yang jahat? Maka implikasinya begini, bahwa ketaatan pada pemerintah adalah keharusan sepanjang tidak bertentangan dengan kebenaran Allah. Nah, kita perdalam polemiknya lagi. Bagaimana sikap yang tepat dalam menghadapi pemerintahan yang jahat? Jadi sikapnya. Kalau tadi adalah bagaimana dengan pemerintahan yang jahat. Nah, sekarang kita ngomong soal sikapnya. Lebih praktisnya bagaimana? Lebih praktisnya. Nah, Roma pasal 13 ayat 1-4 tadi, dan kemudian ada rujukan dalam 1 Petrus, Anda bisa membaca sendiri. 1 Petrus pasal 2 ayat 13. Di dalam ayat ini lebih menegaskan lagi bahwa Allah itu mengikat orang percaya, orang Kristen, untuk tunduk bahkan kepada pemerintah yang jahat sekalipun. Ini seperti Paulus tadi katakan kan, Nero gitu kan. Nah, ketundukan ini tidak boleh diartikan sebagai ketaatan yang absolut kepada pemerintah yang seperti saya bahaskan di atas tadi, tetapi bentuk komitmen mempertahankan keberadaan sebuah negara. Gambarannya itu negara itu seperti kayak keluarga begitu, seperti keluarga. Maka orang Kristen harus mempertahankan keberadaan keluarga tersebut. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada negara yang sempurna. Karena itu orang Kristen harus berusaha, berupaya dengan kasih untuk memperbaikinya, tetapi bukan untuk menghancurkannya. Sekali lagi ya, untuk memperbaiki bukan untuk menghancurkannya. Saudara saya kasih, yang dalam Tuhan Yesus pertimbangannya sederhana sih. Kalau kita lihat keluarga sebagai negara sebagai keluarga. Di dalam pemerintahan tidak sempurna, masih lebih baik sebuah negara punya hukum. Sekali lagi, walaupun tidak sempurna, berarti ada bagian yang baik ya. Ada bagian yang baik. Sekalipun ada bagian yang tidak bagus, yang tidak benar, itu masih lebih baik daripada hidup yang tidak ada aturan sama sekali. Jangan pernah membayangkan Anda hidup di sebuah tempat tanpa peraturan sama sekali. Yang pertama, tidak mungkin ada. Selama kita hidup bersama dengan orang, manusia yang lain, pasti muncul sebuah yang namanya peraturan. Tapi kalaupun itu ada, itu sungguh mengerikan sekali. Setiap orang bebas melakukan apa yang menurut mereka itu baik. Tidak ada perlindungan sama sekali. Jadi, walaupun tidak sempurna, negara merupakan bentuk perlindungan
bagi warganya. Itulah kenapa dikatakan bahwa Allah itu memberikan kuasa kepada negara dengan pedang kan untuk melindungi warganya. Nah, saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus. Karena itu adanya beberapa hukum yang tidak benar, itu bukan berarti menjadi alasan untuk warganya tidak mentaati pemerintahan sama sekali, bukan. Jadi ada beberapa aturan yang tidak benar, itu bukan berarti melawan pemerintah sepenuhnya. Tidak harus demikian. Karena itu alasan yang benar itu tidak boleh dijalankan dengan cara yang salah. Saya ulang lagi ya. Alasan yang benar tidak boleh dijalankan dengan cara yang salah. Maksudnya apa? Kita ngerti alasannya. Oh itu nggak benar ini peraturannya. Tapi bukan karena alasannya benar itu kita mengatakan bahwa itu nggak benar, menentang kebenaran firman Tuhan. Misalnya ada beberapa hal, terus kita akhirnya langsung memberontak kepada pemerintah, bahkan kita menggulingkan pemerintahan dan sebagainya. Itu bukan kebenaran firman Tuhan yang sampaikan. Tidak demikian. Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, prinsipnya adalah Allah memberikan pedang kepada pemerintah untuk memerintah. Dan bukannya kepada warga negara untuk memberontak. Jadi pedang itu diberikan kepada negara, bukan kepada sipil. Sekali lagi ya, pedang itu diberikan kepada pemerintah, pedang diberikan kepada pemerintah. Bukan kepada warganya sebagai sipil untuk memberontak. Bukan demikian. Konsep Alkitab tentang ketaatan kepada pemerintah tidak demikian. Nah, sekarang kita lebih dalam lagi polemiknya. Nah, bagaimana jika pemerintah, kita langsung mendekati lebih kelihatan, lebih praktis lagi. Bagaimana jika pemerintah mengizinkan atau menganjurkan warganya untuk melakukan tindakan melawan kebenaran Allah? Nah, misalnya, sambil contoh ya, pro kontra tentang aborsi yang di beberapa negara yang mengizinkan dan melindungi pelaku sudah pasti kalau udah jadi peraturan itu sudah pasti ada diizinkannya dan melindungi bagi para pelakunya, artinya tidak dapat dijerat oleh hukum, bahkan kalau ada orang yang bahkan tidak bisa dituntut secara hukum karena diizinkan. Soal lagi ya, pro kontra tentang aborsi di beberapa negara yang mengizinkan dan melindungi pelaku aborsi dalam tujuan apapun. Untuk tujuan apapun. Ada beberapa negara yang punya undang-undang seperti demikian. Nah, apa sikap gereja? Apa sikap orang Kristen? Pertama, meskipun hal tersebut bertentangan dengan kebenaran firman Allah, jelas bertentangan. Kita bisa diskusi dengan di waktu yang berbeda ya tentang aborsi lebih khusus. Tapi ini adalah prinsip dasar daripada Alkitab bahwa aborsi adalah keliru, adalah berdosa. Nah, meskipun hal tersebut bertentangan dengan kebenaran firman Allah, bukan berarti menjadikan alasan untuk tidak mentaati pemerintah sepenuhnya. Yang dimana peraturan-peraturan yang lainnya selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan karena ada aturan mengizinkan melegalkan aborsi dengan alasan apapun, terus gereja ngambek ya. Terus kemudian melawan pemerintah dengan cara menggulingkan pemerintahan. Itu kan bicara soal satu peraturan. Peraturan-peraturan yang lain itu harus ditaati. Bukan karena saya marah karena peraturan soal aborsi, saya tidak setuju dengan peraturan tentang aborsi yang alasan apapun, terus kemudian itu membenarkan saya tidak mentaati apapun tentang pajak lah, tentang peraturan lalu lintas lah, atau apapun juga gitu. Terus saya mengatakan, kenapa harus tunduk? Tentang aborsi dia salah, nggak didengerin saya ngomong, kenapa harus dengerin pemerintah ngomong? Itu sangat keliru dari mindset kekristenan. Allah mengatakan kepada kita supaya kita tetap tunduk kepada pemerintah, apalagi kalau konfliknya ini adalah konflik diizinkan. Jadi negara itu mengizinkan, tidak mengharuskan, mengizinkan warganya untuk melakukan aborsi dengan alasan apapun, dan secara tidak langsung itu akan melindungi pelakunya, tidak bisa dijerat secara hukum, tidak ada konsekuensi mengikuti secara hukum, tidak bisa sama sekali. Nah, kalau mengizinkan, maka alasan kedua adalah aturan tersebut tidak memaksa warganya. Jadi orang Kristen bebas menentukan sikap untuk tidak melakukan kejahatan yang dianjurkan pemerintah. Jadi ini sikap-sikap praktis yang kita bisa ambil sebenarnya. Jadi karena cuma diizinkan saja, bukan sebuah keharusan ya. Apalagi misalnya harus, kalau tidak ada konsekuensi, ya itu beda lagi ceritanya. Ini kan semacam perizinan kepada orang melakukan aborsi dengan alasan apapun. Nah, berarti kita punya hak untuk tidak melakukan itu. Kita bisa mengambil sikap untuk tidak melakukan itu. Dan waktu kita tidak melakukan itu bukan bertentangan dengan hukum. Karena sifatnya hanya mengizinkan. Nah, ini orang Kristen harus melihat dengan baik. Nah,
Nah, sekarang kita lebih perdalam lagi. Bagaimana jika pemerintah memaksa? Kalau tadi mengizinkan. Nah, kalau maksa bagaimana? Memaksa warganya untuk melakukan tindakan kejahatan. Apa yang dilakukan oleh gereja? Apa yang dilakukan orang Kristen sebagai warga negara ketika ada di tempat seperti demikian? Nah, saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus, pemaksaan yang dilakukan pemerintah ini, sekalipun itu pemaksaan, itu bukan alasan untuk membenarkan diri kita melakukan kejahatan. Maksudnya apa? Maksudnya begini, walaupun dipaksa, tetap Alkitab menggarisbawahi bahwa tindakan gereja haruslah tindakan yang benar. Bukan karena ada kejahatan yang dilakukan pemerintah, kita juga menyikapi dengan hal yang jahat di hadapan Allah. Tidak demikian. Jadi harus memikirkan caranya sekali lagi. Gitu. Dalam pemaksaan ini orang Kristen sama sekali tidak diwajibkan untuk mentaatinya. Ini dipaksa ya. Jadi konteks kalau yang tadi itu hanya semacam undang-undang yang mengizinkan. Ini memaksa. Ini memaksa. Nah, misalnya aja kita ada di sebuah negara. Misalnya bahwa kalau sampai ada keluarga punya anak lebih dari 2 misalnya, maka negara punya hak sepenuhnya untuk mengambil anak ketiga untuk diaborsi atau dibunuh. Lah, ini adalah paksaan. Ya kalau misalnya mau ya nggak usah punya anak ketiga gitu kan. Ya kita bisa pikirkan lagi lebih dalam lah di bagian yang lain. Tapi kalau sampai terjadi, ya masa kita berikan anak kita kepada pemerintah untuk dibunuh? Nah ini hal menarik untuk dipikirkan saudara saya dalam Tuhan Yesus. Ataupun apakah kita akhirnya berdiri melakukan sebuah revolusi pada negara yang melakukan hal itu? Tidak demikian. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Orang Kristen sama sekali memang tidak diwajibkan untuk mentaati pemerintah yang demikian. Tidak diwajibkan. Sama sekali. Tetapi bukan berarti kita melakukannya dengan cara yang salah. Orang Kristen sekali lagi tidak diwajibkan untuk mentaatinya. Sebab Allah yang melantik pemerintah artinya Allah yang berdaulat. Dalam konteks ini kekuasaan pemerintah tidaklah absolut. Karena tidak ada absolut, ada ruang-ruang yang kita tidak harus mentaatinya. Karena satu alasan saja. Karena pemerintah di dalam konteks itu sedang tidak berada dalam kebenaran Allah. Nah, tindakan apa bisa kita lakukan dalam kondisi seperti itu? Yang pertama ini saya sarankan ada 6 hal sambil dari bukunya Norman Geisler. Saya sangat diberkati sekali dengan etika Kristen Norman Geisler. Dia berkata begini. 1. Berdoalah bagi pemerintah yang menindas. Dalam 1 Timotius 2, 1 sampai dengan 2 dan Keluaran 2 ayat 23. Allah mendengar teriakan umatnya yang tertindas di masa lampau. Dan percayalah saudara-saudara dalam Tuhan bahwa Allah juga mendengar teriakan kita sampai hari ini. Kedua, lawan dengan kebaikan, bukan dengan kejahatan. Penolakan untuk berbuat jahat yang sesuai dengan Alkitab atau Alkitabiah ya. Dan dengan keberanian yang muncul itu justru seringkali dan keberanian muncul karena kasih itu seringkali justru menjadi pertimbangan atau dapat dilihat oleh pemerintah menjadi sumbangsi yang baik bagi sebuah masyarakat. Ternyata ada sesuatu yang baik yang dipertahankan oleh warganya. Ya saya tahu sekalipun seringkali itu membuahkan konsekuensi yang berat bagi orang yang melawannya. Tapi melawan dengan kebaikan, bukan dengan kejahatan. Ya seperti Daniel pasal 3 dan 6 misalnya. Daniel pasal 3 dan 6 dia tidak mengumpulkan kekuatan walaupun dia orang dipercaya di sana waktu itu oleh Nebukadnezar. Tapi bukan berarti dia kumpul kekuatan untuk memberontak, bukan. Tapi dia menunjukkan kepada sang raja pada waktu itu bahwa perintah sang raja tersebut itu sudah jelas-jelas melanggar kehendak bebas daripada mereka, di mana mereka lebih takut akan Allah. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka pegang kebenarannya. Mereka memberikan sebuah reason dan mereka memberikan sebuah challenge. Dan akhirnya memang Daniel dilempar ke gua singa, Sadrak, Mesak, Abednego di dalam dapur perapian dan Allah menolong mereka. Nah, jadi ada sikap-sikap yang baik bukan sikap yang jahat. Nah, yang ketiga adalah gunakan cara-cara damai. Misalnya adalah kampanye rohani, kampanye moral, bahkan mungkin politik itu bisa dipakai. Ya. Yang keempat, sabarlah menanggung penderitaan. Ada kalanya orang Kristen menderita karena imannya yang berlawan naturnya dengan dunia yang berdosa ini. Sabar. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 13 dan Wahyu pasal 13 ayat 10. Di mana penderitaan karena kebenaran bukan sesuatu yang buruk. Itu menurut 2 ayat ini. Justru itu menunjukkan pengharapan apa yang ada di dalam orang Kristen, orang percaya. Kenapa sampai dalam kondisi itu mereka mau sabar menanggung penderitaan?
dengan tetap melakukan apa yang benar dan melakukan tindakan-tindakan kasih. Mereka lebih baik hancur daripada menghancurkan orang lain. Nah, ini akan menunjukkan kepada dunia pengharapan apa sih? Apa motifnya? Apa yang menanti mereka sehingga mereka mau menderita dengan sabar. Yang kelima, jika ada kesempatan, lari dari pemerintah yang menindas. Apabila memang tidak memiliki kapasitas untuk melawan dengan cara cara damai yang tadi di atas disebutkan tadi. Kalau memang tidak ada cara-cara damai yang bisa ditempuh dan kita tidak punya kapasitas dan memang kondisinya sangat mengerikan sekali, ya benar-benar anarkis, bahkan hak untuk hidup juga direnggut, lari kalau ada kesempatan. Silakan lari. Gitu. Nah, ini yang seperti Matius pasal 2. Gitu. Matius pasal 2 menunjukkan bahwa keluarga Yesus itu lari dari Herodes. Lari dari pembunuhan bayi yang di bawah pemerintahan penguasa. Mereka lari. Mereka tidak mau taat. Kenapa? Kalau mau taat ya kan mereka kehilangan bayi Yesus. Dan pembunuhan bayi tidak bisa dibenarkan. Bukan karena pemerintah dia punya hak sepenuhnya. Karena itu larilah. 6. Terakhir adalah andalkan pemeliharaan Allah. Ada kalanya perlu menyerahkan keadilan kepada Allah. Dan ingat bahwa kejahatan dan penderitaan akan Allah akhiri pada waktunya. Yaitu akhir zaman. Jadi bersabarlah, pertahankan iman, lakukan yang terbaik. Jika ada kesempatan, ya masuklah dengan cara-cara damai. Berdoalah bagi pemerintah. Nah, bagaimana orang Kristen sekarang kita coba lihat dari sisi peraturan kebebasan beragama. Bagaimana orang Kristen menyikapi peraturan pemerintah yang mengatur kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah? Apakah itu berarti bahwa pemerintah melakukan tidak kejahatan karena mengizinkan warganya menyembah berhala? Yang dimaksud pertanyaan adalah gini. Dalam perspektif Kristen, pemerintah itu kan tangan kanan Allah. Ya, pemerintah itu kan menyandang pedang. Sementara pemerintah justru mengatur orang tuh beribadah kepada agama yang lain. Dalam perspektif Kristen jelas bahwa Yesuslah kebenaran, tidak ada yang lain. Bahwa jangan menyembah Allah yang lain dan sebagainya. Itu jelas sekali. Nah, ketika dibenturkan ini, bagaimana perspektif Kristen melihat kebijakan pemerintah yang dibuat tentang mengatur justru kebebasan beragama. Seolah-olah ini malah memfasilitasi orang untuk masuk neraka. Nah, kira-kira demikian. Apa respon Kristen? Apakah itu berarti kita harus melawan pemerintah karena melakukan suatu tindak kesalahan? Karena itu sangat serius sekali, urgensinya ngeri sekali itu. Surga dan neraka itu kan. Nah, bagaimana menyikapinya? Saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini yang kita mesti pahami, bahwa Allah memang tidak menyetujui dosa. Bahwa Allah tidak menyetujui ketidakbenaran. Dan Allah menjumpai itu semua di dalam diri manusia. Tetapi ketidaksetujuan Allah itu tidak dinyatakan dengan serta-merta langsung menghukum mereka. Tidak demikian. Bahkan di dalam penghukuman itu sendiri Allah menyatakan kasih loh kepada mereka. Loh kok bisa begitu? Ketidaksetujuan Allah itu ditunjukkan dengan Allah menunjukkan kasih kepada mereka. Allah menyatakan kasih kepada mereka kembali dengan mati di kayu salib. Supaya mereka melihat betapa Allah itu mengasihi manusia dan Allah menebus mereka di dalam Yesus Kristus. Sehingga kalaupun mereka kembali kepada Allah, mereka kembali karena melihat bahwa Allah memang mengasihi dia. Dikasih pilihan. Tapi kalaupun mereka menolak kebenaran itu, menolak Injil itu, menolak Kristus itu, Allah telah sediakan tempat. Mungkin neraka terlalu mengerikan buat Anda, tapi menurut saya itu adalah bentuk Allah di mana Allah tidak melanggar di dalam diri pribadi manusia, yaitu sebagai makhluk yang berkehendak. Karena alam ciptaan manusia serupa segambaran dengan Allah. Segala tindakan yang tidak membebaskan manusia untuk memilih adalah pelanggaran terhadap citra Allah di dalam diri manusia. Soal lagi ya, segala tindakan yang tidak membebaskan manusia untuk memilih adalah pelanggaran terhadap citra Allah dalam diri manusia. Ini adalah penghinaan kepada Allah yang menciptakan manusia. Mengapa demikian? Sebab manusia diciptakan oleh Allah dan kehendak sehingga dia bisa dengan rela mengasihi Allah. Sebab tanpa kerelaan, kasih bukanlah kasih. Jadi Allah menciptakan manusia dan kehendaknya itu supaya manusia bisa mengasihi Allah. Sebab Allah adalah kasih. Di dalam kekekalan Allah Tritunggal saling berelasi. Karena mereka pribadi tidak mungkin jika Allah itu tunggal dan satu hakikat saja. Satu pribadi saja. Tidak mungkin bisa mengasihi karena kasih itu membutuhkan pribadi yang lain. Gitu.
Karena itu sangat masuk akal dalam kekristenan jika kita mengatakan Allah Tritunggal merupakan semacam identitas yang jelas. Ketika Allah disebut sebagai Allah adalah kasih. Dan Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Supaya mereka bisa memilih. Dengan kehendaknya manusia bisa dengan rela mengasihi Allah. Bisa memilih. Tanpa kerelaan kasih bukanlah kasih. Nah, ketika manusia memilih mengasihi dunia dan berseberangan dengan Allah, tentu ada konsekuensinya, jelas. Itu konsekuensi logis kok sebenarnya. Orang tidak mau hidup dengan saya, maka tidak mendapatkan sesuatu hal baik dalam diri saya. Kan gitu logikanya, sederhana. Walaupun saya manusia yang sudah berdosa ya tidak berarti orang pasti bahagia dengan saya. Mereka pasti temukan kelemahan-kelemahan saya. Tapi kalau Allah itu berbeda. Ketika kita menjauhi Allah, kita akan jauh dari segala kebaikan dalam diri Allah. Karena dalam diri Allah tidak ada keburukan sama sekali. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, itu konsekuensi yang logis ketika manusia menjauhi Allah. Tetapi dalam keberbedaan itu, dalam kesenjangan itu, ini yang menariknya saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Sejak dalam kekekalan Allah itu telah merancang. Jadi bukan setelah manusia berdosa, bukan. Sejak dalam kekekalan Allah itu merancang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ditentukan sejak dalam kekekalan. Kenapa? Karena memang Allah menciptakan manusia dalam rancangannya itu dalam kekekalan. Yang punya kehendak. Di mana dalam kehendak itu mereka bisa memilih mengasihi Allah atau sebaliknya mengasihi dunia dan melawan Allah. Nah, di dalam hal itu Allah masih menghargai pilihan manusia dengan cara dia menunjukkan kasih bukan paksaan. Dia menunjukkan kasihnya tergantung dari kayu salib. Di mana Yesus menanggung segala murka yang dahsyat daripada Allah itu sendiri. Dan oleh kasih itu, manusia ketika melihat kebaikan Allah dan dia mau datang kepada Allah, maka dia datang dengan kerelaan untuk kembali kepada pelukan kasih Allah. Jadi kesimpulannya apa? Kalau ada negara yang memberikan kebebasan, itu negara tersebut sudah menjalankan apa yang Allah kehendaki kepada negara itu, yaitu memberikan pilihan kepada mereka untuk mengasihi Allah. Karena tanpa kehendak bebas mereka tidak bisa mengasihi. Jadi ketika ketika negara melindungi kebebasan warganya untuk memeluk agama tertentu, dia sudah menjalankan perintah tersebut. Jadi bukan bertentangan sama sekali. Denyut penginjilan ini selaras dengan denyut kasih Allah. Menunjukkan tingkat urgensi keterpisahan dengan Allah tapi dengan cara yang benar. Terpisah dengan Allah itu sangat mengerikan. That's why Injil itu secara urgensi harus diberitakan. Tapi dengan cara yang benar, yaitu cara kasih, berkorban, menyatakan kebenaran tanpa memaksa, menyatakan kebenaran dalam berdiskusi, berdialog, berpersuasi, tanpa tipuan, apalagi pemaksaan. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus, itu adalah poin pertama, sikap-sikap kita kepada pemerintah. Bagaimana jika pemerintah itu pemerintah yang jahat. Jadi poin pertama adalah, standing point kita adalah, yang pertama tugas gereja. Jadi kita kembali ke main poinnya. Ya, tugas gereja, sikap gereja apa kepada pemerintah. Tadi yang pertama kita bahas panjang lebar, yaitu sejauh pemerintah tidak melawan kebenaran Allah, kita tunduk kepadanya. Tetapi jika tidak, kita juga tidak wajib tunduk pada pemerintah, tapi bukan untuk menghancurkannya, tapi memperbaikinya. Karena itu yang poin kedua. Poin kedua, bagaimana hubungan gereja dengan pemerintah? Ya, bagaimana sikap gereja pada pemerintah? Yang kedua adalah kita perlu berperan secara aktif di dalam pemerintahan. Nah, ini adalah cara-cara yang saya katakan cara damai. Kita membutuhkan lebih banyak orang Kristen di pemerintahan sebagai politikus, ekonom, pejabat. Kita butuh lebih banyak orang Kristen untuk mau menjadi seperti Daniel, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, seperti Yusuf di Mesir gitu. Mereka menyatakan nilai-nilai kebenaran kerajaan Allah. Mereka menyatakan kasih di sana sehingga mereka mengerti, oh ini loh yang dipegang oleh orang Kristen. Oh ini loh standar moral orang Kristen begitu tinggi luar biasa yang mampu untuk dijadikan sandaran bagi kehidupan bersama sebagai negara. Yang ketiga, dengan cepat saja kita perlu mengupayakan kesejahteraan negara atau kota di mana kita tinggal. Jadi sikap gereja yang ketiga kepada pemerintah adalah wajib mengupayakan kesejahteraan negara di kota di mana kita tinggal. Yeremia pasal 29 ayat 7. Pada waktu orang Yahudi dibuang ke Babel, Yeremia mengirimkan surat kepada mereka dan dia mendorong kepada bangsa Yehuda untuk mengupayakan kesejahteraan kota di mana mereka tinggal. Harus diupayakan. Hal ini merupakan tugas setiap orang percaya pada Allah dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Artinya ini seperti prinsip terang di dalam kegelapan. Di mana terang itu muncul, kegelapan itu
sirna. Ketidakpastian itu sirna. Perbaikan-perbaikan dilakukan. Ini tanggung jawab gereja secara nyata. Yesus datang ke dunia menyelamatkan orang berdosa. Gereja ada di dunia, dia ada terang dan garam bagi dunia, memberikan solusi-solusi yang terbaik bagi kota mereka. Keempat, ini soal pajak. Keempat, maka ini bicara soal kewajiban juga ya. Di dalam Roma pasal 13 ayat 6 sampai dengan 7, Anda bisa baca. Paulus mengatakan, itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang berhak menerima pajak, cukai kepada orang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Kita harus mematuhi peraturan pemerintah dan kita harus membayar pajak. Ini penting sekali, membayar pajak. Ini bentuk kepedulian secara otentik. Negara berjalan tuh butuh uang. Dan kepedulian kita kepada orang-orang sekitar kita salurkan melalui pemerintah. Itu sangat logis sekali gitu kan. Karena harus itu mengatur kehidupan yang begitu besar, harus strategis. Harus administrasi yang baik, dan negara mempunyai kemampuan itu, dan memang negara bergerak di situ. Disebabkan kita membayar pajak. Dan sekali lagi dasar dari pijakan kebenaran itu adalah sebab mereka menjalankan apa yang Allah tugaskan, hamba Allah. Jadi kita harus melihat pemerintah ketika mengerjakan bagiannya, mereka sedang mengerjakan pelayanan kepada Allah untuk mengatur kehidupan bersama. Itu bentuk kasih. Dan kita sebagai warga negara diminta oleh Tuhan, diwajibkan sebagai sumbangsi langsung, sebagai peran aktif kita menyatakan kasih kepada warga negara. Yang lain adalah memberikan pajak. Ya, yang terakhir, kelima, sikap gereja adalah gereja perlu mendoakan para pemimpin kita. Nah, kalau tadi dikatakan pemimpin yang jahat, sekalipun kita berdoa, apalagi dengan dunia modern yang tinggal di Indonesia, saya percaya bahwa pemimpin negara kita semakin hari ke sini kita menjumpai bahwa komitmen kepada kebenaran sangat kuat. Komitmen kepada kehidupan kebersamaan di asas-asas kemanusiaan sangat begitu kuat. Diperjuangkan luar biasa. Karena itu kita mendoakan semua para pemimpin. Kita punya positive thinking kepada para pemimpin kita. Kita mendoakan mereka, orang-orang yang menjabat di pemerintahan, sebagaimana dikatakan oleh Paulus dalam 1 Timotius pasal 2. Ketika dia mengatakan, berdoa syafaatlah untuk raja-raja dan semua pembesar-pembesar. Waktu itu Paulus mengatakan mereka itu walaupun ada yang lalim ya, tetap suruh didoain gitu kan. Supaya mereka boleh mendapatkan semacam pencerahan. Mereka bisa menjalankan dengan baik pemerintahnya. Apalagi di negara kita Indonesia. Kita percaya bahwa ada di tangan orang-orang yang tepat yang mengasihi bangsa ini. Karena saudara saya kasih dalam Yesus, itu yang seharusnya dilakukan oleh gereja. Yaitu mematuhi aturan, membayar pajak, mengupayakan kesejahteraan kota, terlibat aktif dalam pemerintahan, dan juga mendoakan para pemerintahan pejabat. Nah, dengan demikian hubungan antara gereja dengan negara adalah hubungan yang positif. Sekali lagi, bagaimana kita memperlakukan pemerintah adalah cerminan kita melihat saudara kita dalam sebuah negara dengan perspektif kasih Tuhan. Karena pemerintah menjalankan tugas yang daripada Tuhan, dan kita support mereka. Bahkan kita ikut serta di dalamnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pemerintahan bisa salah karena tidak sempurna, tapi bukan alasan untuk menghancurkannya. Sama seperti keluarga. Keluarga yang rusak harus dibenahi, bukan dibinasakan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa dengan video berikutnya.